Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya ke masjid ya. Mudah-mudahan kita harapkan apa yang kita lakukan ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Fa insyaallah kita termasuk pengikut beliau yang istiqomah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan berikut sebelumnya itu kita membahas tentang fadilah sholat ya. Fadilah sholat, kemudian syarat sah sholat, syarat wajib sholat, arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Yang rukun itu kalau kita tidak mengerjakan ya sholatnya tidak sah, seperti itu. Seperti membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka bisa saja sholat kita tidak sah. Rukun haji salah satunya adalah wukuf di Arafah, karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Jadi kalau orang tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah dan harus mengulang lagi. Bagaimana kalau sakit? Ya, kalau orang sakit ketika hari H ya, harus ke Arafah, maka dibawa pakai ambulan dan disiapkan tempat khusus sehingga hajinya bisa sah, seperti itu. Dalam sholat itu juga demikian ya. Dalam ibadah juga ada rukun-rukun ibadah itu sendiri. Yang rukun itu biasanya include atau menempel dalam substansi ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sunnah di dalam sholat. Yang pertama ya, sunnah dalam sholat itu raf'ul yadaini, jadi mengangkat ya tangan seperti itu sampai yuhadil mangkibain, seperti ini. Jadi itu adalah sunnah seperti itu. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di atas dada, seperti itu. Itu sunnah di dalam sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian sunnah lagi di dalam sholat adalah an-nadru ila maudhi'is sujud, melihat pada tempat sujud. Artinya kita tidak melihat ke atas atau kita tidak melihat ke samping kanan dan kiri, tapi fokus pada kita melihat ke tempat sujud. Dan itu yang membedakan ya ibadahnya orang Islam dengan ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau beribadah itu dia menghadap ke atas, seperti itu. Karena ada sejarahnya bahwa warafa'na fawqakumut tur, jadi ada ancaman untuk ditimpakan ya gunung Tur, seperti itu. Itu ibadahnya orang Yahudi. Nah, Rasulullah SAW ya mengajarkan kita untuk melihat tempat sujud ya. Kenapa? Ya, salah satu alasannya ulama mengatakan li'annahu aqrabu ilal khusyu', karena dia itu ya lebih mendekatkan pada kekhusyuan kita. Tapi kalau kita menghadap umpamanya ke yang lain, itu kan nanti takutnya malah tidak khusyuk, seperti itu.
Yang berikutnya adalah doa al-istiftah, doa iftitah. Jadi doa iftitah Allahumma ba'id, mungkin kalau di riwayat lain Allah Akbar kabira, itu hukumnya sunnah. Jadi orang tidak menggunakan itu pun sholatnya sah. Tetapi ya memang ya kalau kita mau dapat pahala lebih, kita membaca doa iftitah. Ya kalau di majelis tarjih itu ada varian, ada at-tanawu fil doa iftitah. Tapi yang mungkin dilebihkan itu yang Allahumma ba'id baini, kemudian hadis-hadis berikutnya. Ya, kemarin saya sampaikan yang penting ada dalilnya gitu ya. Dan kalau di majelis tarjih mengambil dalil yang paling kuat seperti itu. Mana kira-kira dalil yang paling kuat? Hadisnya yang paling sahih dicari seperti itu. Nah, Bapak Ibu Allah, yang berikutnya adalah al-isti'adzah qabla al-qiraah. Jadi isti'adzah itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah. Ya, seperti itu. Memang tidak perlu dilafadzkan ya, tidak perlu dilafadzkan ya. Ya, cukup di dalam hati. Cuman kalau bismillah, bismillah itu kan bagian dari surat menurut beberapa ulama. Sehingga kalau surat Al-Fatihah itu ayat pertama itu bismillah. Ya, cuman bismillah ini diucapkan jahar atau tidak, itu yang menjadi khilaf di antara para ulama. Kalau di madhab Syafi'i, itu dilafadzkan bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Dan masyarakat Indonesia rata-rata mengucapkannya. Tapi kalau di Timur Tengah, ya seperti di Saudi Arabia, di dua kota suci, kita jarang mendengarkan imam melafadzkan bismillah secara jahar langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman uniknya ketika imam Masjidil Haram Dr. Sudais itu datang ke Indonesia, beliau mengimami pakai bismillah. Kenapa? Karena beliau menghormati keyakinan madhab yang ada di Indonesia. Itulah seorang ulama. Dia atau beliau itu sangat menghormati, meskipun beliau dalam sehari-harinya tidak melafadzkan bismillah secara jahar dalam sholatnya. Pernah kita dengar? Jarang seperti itu. Tapi karena keilmuan ulama itu tinggi, maka tasamuhnya juga semakin tinggi seperti itu. Tidak gampang menyalahkan orang, karena tahu ilmu, tahu betul-betul bagaimana dia harus bersikap. Yang kurang tepat itu kalau kita memaksakan madhab kita kepada halayak ramai mamanya ya. Mungkin kita sekolahnya dulu di Timur Tengah atau sekolahnya di mana gitu kan, yang mungkin ya kita paksakan ke dalam masyarakat kita seperti itu. Local wisdom seperti itu. Local wisdom. Maka tadi isti'adzah tadi apa? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau Bapak Ibu mau membaca Quran pun itu memang diperintahkan untuk ta'awud, isti'adzah ya, supaya tidak ada gangguan setan gitu seperti itu. Yang berikutnya adalah takmin. Takmin itu setelah waladhdallin kita mengucapkan amin. Nah, itu sunnah yang sangat ditekankan di dalam kita sholat ya. Waladhdallin amin. Amin itu artinya semoga dikabulkan seperti itu. Nah, kalau kita sendiri sholat sendiri, apakah bilang amin juga? Iya betul ya. Jadi kita tetap bilang amin meskipun kita itu sendiri seperti itu sholatnya. Nah, karena Rasulullah SAW yaqulu amin. Rasulullah juga mengatakan amin seperti itu. Kemudian yang berikutnya as-sakatah ya, as-sakatah itu memberi kesempatan makmum. Jadi memberi kesempatan makmum itu ya membaca Al-Fatihah atau mengucapkan amin seperti itu. Kemudian qiraah surah ba'dal Fatihah. Jadi Bapak Ibu membaca surat setelah Al-Fatihah itu memang tidak rukun, memang tidak wajib, tetapi dia adalah sunnah
sunnah yang sangat ditekankan sekali. Tapi menurut Abu Hanifah, beliau atau membaca surat setelah membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib menurut beliau sendiri, menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur itu sunnah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau rakaat pertama bacanya kulhu, rakaat kedua kulhu lagi, atau kalau sholat taraweh kulhu terus, itu gimana itu hukumnya? Menurut Imam Abu Hanifah boleh, ya, boleh seperti itu. Akan tetapi memang ya sesuai dengan adat atau sesuai dengan qiraah Rasulullah SAW, tidak seperti itu. Artinya gonta-ganti seperti itu ya. Sesuai dengan pengalaman para sahabat bermakmum bersama Rasulullah SAW. Tapi kalau satu malam di sholat taraweh itu Rasulullah hari pertama membaca Al-Baqarah 1 juz, berikutnya lagi 1 juz, berarti setiap malamnya satu juz seperti itu. Nah, kalau bagusnya insya Allah bagus ya, tentu beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat taraweh Bapak Ibu sebagai informasi itu bisa meringankan besok berdiri kita di padang mahsyar besok. Jadi siapa yang qoma, siapa yang sholat taraweh itu sholat malam yang dilaksanakan di malam bulan Ramadan, namanya sholat taraweh, namanya qiyamul lail. Man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang qoma, berdiri, maka Allah ampuni dosa-dosanya, sekaligus Allah akan istabai atau berikan dia pahala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat taraweh itu insya Allah berpahalanya sangat besar. Innahu man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul laila kulluh. Siapa yang sholat taraweh bersama imam, maka tercatat sebagai amalan ibadah semalam suntuk. Itu kalau sholat taraweh bersama imam hatta yansorifa, sehingga selesai, seperti itu. Jadi tidak main-main memang pahalanya seperti itu. Nah, maka sama-sama kita biasakan sholat taraweh di malam hari bulan Ramadan. Yang terakhir, mawatinul jahri wal isror fil qiraah. Jadi ada sir, ada jahr. Kalau yang jahr itu subuh, maghrib, isya, Jumat, dan taraweh. Sisanya itu sir. Contohnya zuhur dan asar, seperti itu. Jadi kalau kita disuruh untuk imam sholat zuhur dan asar, semuanya mau. Tapi untuk sholat subuh, maghrib sama isya, nah itu masih pikir-pikir gitu ya. Jadi itu yang berat memang ya. Jadi harus sunnahnya apa? Jahr, melafatkan, membaca secara keras. Ya, maghrib, isya, subuh, taraweh, sholat Jumat, seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.